Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam kesempatan ini, Jejak Umbar akan memberikan beberapa cerita horor dari beberapa sumber. Cerita kali ini ditulis oleh Mas Aras Anggoro. Jika kalian penasaran dengan cerita asli dari cerita yang akan dibawakan, bisa dilihat di link yang sudah saya kasih di kotak deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar cerita-cerita horor sebelum tidur akan lebih sering muncul di beranda kalian. Cerita kali ini akan menceritakan mengenai beberapa teror pendakian yang pernah dialami oleh Adi dan Ayu saat mendaki Gunung Ciremai, Jawa Barat. Yang memang ada sesuatu di dalamnya, sampai-sampai mereka mendapati gangguan-gangguan semacam itu. Ada yang tahu sebabnya apa? Ada yang sudah pernah mendaki Gunung Ciremai? Bagi yang belum, wajib untuk pantengin cerita ini sampai selesai. Baiklah, cerita horor sebelum tidur dimulai. Tidak ada yang salah selama mereka naik sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang mereka turun di pengasinan Ayu Head. Setelah Ayu memasang pembalut, mereka langsung turun, pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok mereka berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas gak mungkin. Masuk hutan lagi. Ayu jalan duluan, Adi di belakangnya biar bisa mengawasi. Mereka berjalan pelan karena jalur Linggarjati agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat, mungkin pengaruh headsnya. Keanehan mulai terasa ketika mereka melewati pos Sangga Buana. Mereka tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat mereka berani turun walaupun kesorean. Sekitar jam 5 sore, mereka sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat mereka untuk istirahat. Di sini mereka mulai memasak mie dan mulai menyeduh kopi. Gimana, Dik? Udah sore nih. Ngecamp lagi apa gimana? Lanjut aja ya yuk. Kalian capek. Setelah di rumah barulah mereka tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sangga Buana. Ayu bercerita, waktu di Sangga Buana, dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel-ngomel. Andai nggak ada yang naik lagi, enak nih turun. Entah kebetulan atau tidak, memang betul. Mereka berdua tidak pernah lagi berpapasan dengan pendaki yang lain. Kesalahan kedua, dan yang paling fatal, di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke semak-semak begitu aja. Dan di sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan, packing ulang, mereka langsung jalan karena hari sudah gelap menjelang maghrib. Ayu berada di depan dan Adi berada di belakang.
Bulu kudu Adi mulai berdiri. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap, ada yang mengawasi. Kepala Adi pun mulai merasa nyeri. Berdasarkan pengalaman Adi, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Pas di belokan hutan, Adi kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadap dia. Suaranya gemetar. Dia bilang, Di, lu jangan duluan ya. Gue ntar pegangan carrier lu ya. Adi pun mengangguk. Jadi, sekarang dia jalan duluan, sementara Ayu pegangan karirnya di belakang. Jalanan sudah mulai gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata Adi, terlihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi, waktu dia menoleh, tidak ada siapapun. Lalu, ada suara bisik-bisik yang sangat jelas sekali. Yang tadinya, dia pikir pendaki yang naik. Nyatanya, jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini Adi mulai berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Tiba-tiba, Ayu menangis. Dia jatuh terduduk. Kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukannya, dia berulang kali menyebut, Pocong, pocong. Mendengar itu, bulu kuduk Adi mulai berdiri total. Dia lihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Adi mulai membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkan untuk tetap berdoa. Akhirnya, Ayu mau berjalan lagi setelah matanya dia tutup dengan buff. Dengan cara ini, mungkin Ayu tidak akan lagi histeris, tapi jalan mereka jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan, Adi masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Ada semak-semak yang bergoyang sendiri, suara-suara dalam bahasa Sunda yang Adi nggak ngerti sama sekali artinya, terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badan Adi mulai gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur, jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Adi istighfar semakin kencang. Ayu memegang tangan Adi dengan erat. Semakin mendekat, mereka terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyali mereka pun habis, dan mereka diam di tempat, gemetar dan berkeringat. Kali ini Ayu sudah memeluk Adi. Dia, walau tidak melihat apa-apa, tapi dia merasa ada yang ganjil. Lama Adi berdiri berharap sosok itu hilang, sehingga mereka bisa lewat, tapi sosok itu tetap di sana. Tiba-tiba, punggung Adi merasa ada yang menepuk. Ternyata, seseorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah, kami selamat. Aku lega. Mereka melambaikan tangan mengajak Adi seakan-akan jalan. Adi langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Adi mengikuti pendaki itu hingga tiba-tiba dia hilang di dalam kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus aja, Mas. Jangan tengok ke kiri. Adi dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mental Adi semakin lemah.
Sedetik yang lalu, dia melihat dengan jelas tangan keluar dari tanah. Ternyata itu hanya akar semata. Dalam keadaan seperti ini, akhirnya Adi pun ambruk, lemas. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Adi pun terbangun saat merasakan air segar di mulutnya. Ternyata Ayulah yang menuangkan air agar Adi siuman. Mereka mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Adi yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, Adi bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa, Adi pun memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, dia melihat di kiri jalur ada tenda. Adi pun merasa lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat mereka. Dia melambaikan tangan ke Adi. Adi dengan gembira setengah berteriak ke Ayu. Yuk, kita mampir dulu ke situ yuk. Ngopi, istirahat. Besok ajalah jalannya lagi. Tiba-tiba Ayu menampar Adi dengan keras sambil berteriak histeris. Di, sadar Di, istighfar. Gak ada apa-apa di sana. 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai, memanggil. Itu ada orang yuk, ayo ke sana. Gak enak, udah dipanggil-panggil itu loh yuk, ayo. Ayu mulai menampar Adi lagi lebih keras, sambil berteriak di kuping Adi, menyuruh untuk tetap selalu istighfar. Kali ini ketika Adi menengok ke kiri, 3 orang itu sudah berjarak 1 meter di dekat Adi. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala 3 orang itu lepas dan jatuh ke tanah. Sambil dikikikan, kepala tadi menggelinding ke arah Adi. Adi pun mulai histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru ia sadar kalau dia meninggalkan Ayu di belakang. Kaki dia lemas, jantung pun berdetak kencang. Katanya mau balik menyusul Ayu, tapi dia kelewat takut. Tapi tak lama, Adi melihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepuk pundaknya, mengajak jalan lagi. Adi berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan Adi memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang, Adi mungkin gak yakin Ayu yang jalan di dekatnya adalah Ayu temannya. Segala doa lalu dipanjatkan olehnya. Sempat ada rasa menyesal. Kenapa dia tidak hafal ayat kursi? Adi berjalan dengan mata menatap ke tanah, karena di sekitarnya penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, Adi bisa melihat di sebelahnya ada kaki-kaki yang melewatinya. Ada yang kecil, ada yang besar, bahkan ada yang hitam. Sampai ada yang memakai kain putih. Jantung Adi serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depannya tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Adi langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh, dia melihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Insting Adi mengatakan, ini Ayu yang asli. Tapi begitu dia sentuh, Ayu berteriak histeris. Pergi! Pergi! Pergi kamu! Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar kalau Adi yang menyentuhnya.
Ini elu kan? Mereka dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul dari semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang mulai bergantian. Adi dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Mereka pun sangat takut jika terlalu kiri ataupun terlalu kanan, karena ada tangan yang akan menarik mereka ke semak-semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Adi sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Mereka akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam sama sekali. Tapi gangguan masih belum mau melepas mereka. Satu dua tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata mereka. Lalu suara burung terdengar jelas. Entah Adi sudah terlewat terbiasa atau sudah pasrah, Adi merasa 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam, terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian. Ini burung biasa. Adi pun lega selega-leganya. Adi pun dan Ayu mengucapkan istighfar secara pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaan Adi kembali berantakan. Duh, ada apa lagi ini? Sebelum Adi juga pingsan, dia sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi, ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang. Adi terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi, sampai dia tersadar lagi. Kejadian tadi malam bukanlah mimpi. Badan dia kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari kalau Adi sudah terbangun, langsung menghampiri. Yang satu memberikan Adi teh panas manis, yang saat dia minum langsung membuat dia merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelah Adi sambil mengusap-ngusap punggung Adi. Diminum pelan-pelan aja ya tehnya, Jang. Adi memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau Adi sudah tertolong. Pak, teman saya. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuat Adi terserang panik. Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa. Adi lalu menceritakan semua kejadian yang mereka alami sampai akhirnya mereka pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang dia ingat, dia ceritakan, kecuali kejadian Ayu yang membuang pembalutnya di semak-semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. Kunaon, bisa sampai begitu. Kejadian gaib memang sering di sini. Tapi saya teh baru dengar sampai separah gini. Saya juga nggak tahu, Pak. Bapak itu menatap lurus ke mata Adi, seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, Punten ya, Jang. Punten, Bapak cuma nanya, kalian di atas zina? Adi pun gelagapan ditanya seperti itu. Astagfirullah, enggak, Pak. Saya sama Ayu cuma temen. Kita juga bawa tenda masing-masing kok. Bapak itu masih menatap Adi dengan pandangan tidak yakin. Tapi
Memang itu kenyataannya. Adi dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuajak sebagai tenda orang mati. Dan Adi membawa tenda tarten yang baru dibelinya sebelum berangkat. Mereka memang akrab, tapi keakraban mereka sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya. Terima kasih, Pak. Bapak itu langsung keluar, menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Dari suaranya, mungkin ada sekitar 4 orang, tapi Adi sama sekali tidak paham dengan apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan dia dan Ayu, yang membuat dia merasa tidak enak. Jam di tangan Adi menunjukkan sekitar jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Adi melihat karirnya dan Ayu ada di pojok ruangan. Juga sepatu milik Ayu. Dia buka karirnya, mencari handphone dan charger saat mendengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kuduknya kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Adi memberanikan diri untuk melongok ke ruangan sebelah. Hatinya pun langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat kamit. 3 orang yang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot, hingga nyaris keluar. Ketika dia melihat Adi, Ayu tertawa mendesis, mirip ular, lalu berteriak histeris. Adi pun syok melihat keadaan Ayu, hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menariknya dan kembali menyuruhnya meminum air teh tadi. Jangan ke situ, Jang. Di sini saja. Tapi Pak, teman saya. Bentar lagi nggak apa-apa. Adi pun terdiam. Tangannya yang memegang gelas teh mulai gemetar pelan. Tiba-tiba, Adi mulai teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksanya untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Dia membayangkan wajah murka atasannya atas ketidakhadirannya dengan laporan-laporan yang harus dia serahkan. Wajah kecewa rekan-rekannya, dia pun mulai mendesah. Pak, kira-kira sore teman saya sudah normal belum ya, Pak? Kira-kira bis arah Jakarta sampai malam kan, Pak ya? Saya hari Selasa harus sudah ngantor, Pak. Bapak menjawab dengan ringan, tapi pakai petir di telinganya. Sekarang teh hari Rabu, Jang. Astagfirullah. Aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ, Adi memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali. Mungkin usianya hampir 70 tahunan. Mulai berbicara pelan. Yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk, tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiri Adi. Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng. Teman kamu nanti biar nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1.
Adi pun tidak bisa tidak selain setuju. Ketika akan mengangkat karir, si bapak mulai melarang. Udah, di situ aja. Biar nanti ada yang nurunin. Ayo, Jang. Ternyata benar. Di luar ada motor yang terparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Lalu Adi naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Adi pun turun lagi, karena si bapak tampaknya akan menyala motor. Sesekali motor itu hidup, sesekali motor itu mati. Adi pun naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. Dua orang lalu menghampiri kami, yang seseorang menggantikan si bapak dan satunya lagi menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran, lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika Adi naik ke motor. Adi merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan dia dengan mudah. Akhirnya sekitar jam 4 sore, si bapak itu memanggil Adi masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak, yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jang, si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lainnya masuk. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri nggak bisa ngeluarin. Bentuknya ular, hidungnya bertanduk. Adi pun mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama si teman Ujang. Karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya Cek Onah. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang Adi mulai benar-benar panik. Pak, tolong pak, bilangin saya minta maaf. Tolong pak ya. Bu, tolong bu. Tolong teman kami. Iya, Jang, tenang. Makhluk ini juga nggak jahat kok. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki, Ayena. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan ngelepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya pak? Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi tubuh Adi langsung bergetar mendengar syarat barusan. Adi yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat, maghrib itu dia sholat dengan khusyuk. Setelahnya, Adi mulai berdoa hingga menitikkan air mata, mohon perlindungan pada Allah. Habis berdoa, si bapak yang mulai mengimaminya sholat maghrib berbalik ke arah Adi. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat ya. Gak usah takut. Bismillah aja. Doa jangan sampai putus ya. Adi pun cuma bisa diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung. Setelah isya, Adi mulai mengisi karir. Dengan 2 botol air mineral, dia mengecek lagi headlamp juga senter. Semua pun siap. Dia menengok sesekali ke arah keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua itu. Ibu itu tersenyum kepada Adi seperti memberikan restu. Di luar, Adi sudah ditunggu si bapak. Adi mencium tangannya sekaligus meminta untuk dibantu doa. Lalu si bapak memberikan Adi sebuah bungkusan dari kain putih. Adi pun bertanya, "Apa ini pak?" Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti
Kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya. Kali lagi, dia mengangguk. Lalu dengan menarik nafas dalam, Adi mulai berangkat. Di tengah-tengah perjalanan, seekor burung berkaok-kaok entah di mana mengikuti setiap langkah Adi. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang diarahkan ke tanah. Adi sengaja memfokuskan pandangan ke arah langkah kakinya. Semakin jauh dia berjalan, bayangan horor malam itu kian semakin menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera dia tepis jauh-jauh, walaupun sia-sia. Dia berhenti di batas ladang. Di depan Adi, sekarang tampak membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, dia mulai melangkah. Tiba-tiba, Adi mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduknya langsung mulai berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tangannya yang mulai gemetar hebat. Adi tetap memaksa untuk maju walaupun pelan. Tiap kali Adi ingin berbalik dan lari, dia selalu diingatkan sesosok ayu yang sedang tertidur saat dia tinggal tadi. Bau busuk itu pun hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangnya. Bulu di seluruh tubuhnya meremang, membayangkan sosok apa di belakangnya. Adi menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkuknya. Dia pun istighfar dan berjalan semakin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba Adi teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakang Adi cukup membuatnya langsung berlari panik. Entah berapa lama dia lari tanpa memperdulikan jalan yang mulai menanjak, bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerornya. Hingga akhirnya dia tersungkur karena kaki dia terkait akar pohon yang melintang. Sekitarnya bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depan dia, jauh ke atas, nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisi Adi, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu, dia senteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud oleh si bapak. Pelan dan ragu, Adi mulai mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasinya. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus, yang dalam pikirannya bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana-sini. Dia pun berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Rasa lega mulai ada setelah tidak ada sosok apapun yang sembunyi di kegelapan. Tangan Adi mulai merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatnya bergidik ngeri. Dia buka ikatannya, lalu dia tuangkan tanah di dalam tangannya. Dia menarik napas, langsung berlari ke belakang pondokan ini. Lalu, secepatnya dia sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Dia sengaja melakukannya dengan cepat, karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depannya. Adi langsung jatuh duduk sambil berteriak histeris. Dan ada yang tahu kelanjutan nasib si Adi di gubuk tadi seperti apa. Dan kondisi
nasib si Ayu di bawah tadi seperti apa? Tonton terus cerita selanjutnya, masih di cerita teror Gunung Ciremai. Sampai ketemu di horor sebelum tidur selanjutnya.